Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan dunia usaha. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Astarini Parati SPP MSI. Yang pertama, lingkungan hukum. Pengertian lingkungan hukum. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan, lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memenuhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Pengaruh faktor politik terhadap bisnis. Hal ini menimbulkan konsekuensi yaitu pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain pemerintah menjadi sumber penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan nasional. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya menyediakan proyek, kontrak, konsesi, pengeboran minyak dan eksploitasi hutan serta lisensi agen tunggal, melainkan juga kredit besar dan subsidi. Pemerintah juga menunjang dengan kebijakan proteksi serta pemberian hak monopoli impor dan pasar. Adapun faktor hukum terhadap bisnis, yang pertama itu transportasi, yang kedua nasionalisasi, yang ketiga pendidikan, yang keempat kebijakan lingkungan, kelima pajak dan subsidi. Selanjutnya lingkungan pemerintahan. Lingkungan pemerintahan ialah suatu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan menimbulkan timbal balik antar pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara maupun antar pemerintah vertikal, horizontal dan dengan masyarakat. Hubungan timbal balik antar perusahaan dan pemerintah. Pemerintah selalu ingin membantu dan bekerja sama dengan perusahaan. Tentu sebaliknya juga para pengusaha menginginkan pemerintah yang baik, yang adil, yang memberikan aturan-aturan yang paling baik untuk kita semua. Hak cipta, hak paten, dan merek dagang. Yang pertama itu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini berlaku bagi ciptaan yang sudah maupun belum diterbitkan. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka tertentu. Dengan adanya hak ini, pemilik merek juga bisa menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Konsumerisme. Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Pembelian barang-barang hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, didefinisikan perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya yang untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa dililhaq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.